Bro. Ya. Ini kan untuk gentengnya full flat. Nah, full flat itu kita dari jarak ringnya dulu. Nah, jarak ringnya itu di 28 cm. Oke. 28 cm itu dari kupingan atas ketemu kupingan atasnya lagi. Maksudnya? Nah, jadi kupingan atas, ini ring lagi, kupingan atas lagi. Oke. Nah, itu jaraknya 28 cm. Oke. Nah, udah gitu, kalau dilihat dari bentuknya atapnya ini kan limasan. Limasan. Nah, limasan ini yang diperhatikan itu biasanya di bagian potongan. Jurai. Oke, jurai, oke. Jurai potongan ini, kalau bisa nanti seramat mungkin. Jadi antara genteng sini sama genteng ini, dia nempel. Serapat mungkin. Nah, jika nanti ketemunya ada potongan kecil, nah dia kalau bisa dibor diikat kawat ke sebelahnya. Jadi supaya ini tidak merosot. Dan ini juga tetap presisi. Udah gitu kita ke noknya. Nah, noknya kan kita pasangnya dari ujung. Kurang lebih adukannya 3 cm. Nah, ini buat makan sama tarik benang supaya presisi ke atas sampai ke 3 arahnya. Nah, jika memang nanti ketemunya noknya tidak 100% sama, otomatis ada pemotongan. Nah, yang dipotong belakangnya. Kalau yang atasnya tetap dipakai. Karena dia ada tanggulnya. Sorry, untuk pemasangan nok ini memang metodenya harus pakai adukannya. Pakai adukan bisa, tanpa adukan juga bisa. Cuman kalau tanpa adukan itu harus membeli material Figarol, Ridge Beam, dan Ridge String. Oh gitu. Kalau tanpa kalau dengan adukan? Kalau dengan adukan, nah adukannya nanti di atas sini, di bawah nok. Oh, tanpa perlu membeli aksesoris tadi. Tanpa perlu membeli. Oke, baik. Dan juga ini tinggi 3 cm aja cukup. 3 cm. Dan komposisi adukannya itu 1:3 biasanya. Oke, baik. Dan pemasangan genteng flat kita pola zigzag ya, Pak. Zigzag ya. Jadi kita biasanya tukang itu dari nok 3 arah tarik benang ke bawah. Lalu diisi tengahnya dulu. Bagian jurai dia belakangan karena bagian potongan nanti. Gitu. Dan juga berhubung atapnya Bapak ini limas. Ada jurai dalam. Betul. Ada talang. Betul. Nah, kita kan sebetulnya ada aksesoris. Oh gitu. Nah, tapi tidak pakai juga sebenarnya tidak masalah. Oke. Yang penting nanti dudukannya kan kalau yang zaman dulu dia flat 60 cm rata. Flat Terus 60 cm rata. Maksudnya yang sengnya. Seng zingalum ya. Nah, biasanya kan yang dulu zaman dulu punya kan 60 cm. Ngelebar gitu. Oke. Nah, kalau bisa nanti dibentuk. Dibentuk letter V atau letter U. Supaya nanti kalau hujan dia nggak tampias kiri kanan. Dan juga sebisa mungkin genteng ini celahnya dia serapat mungkin. Sebisa mungkin ini serapat mungkin celah airnya. Kurang lebih 5 cm. Oh, serapat mungkin itu maksudnya bukan rapat banget kayak yang di atas itu kan? Atau Nah, biasanya ini yang paling atas. Nanti diadu manis. Genteng yang paling atas. Oh, kenapa? Biasanya nanti diadu manis. Genteng yang kedua baru ada celahnya. Oh, memang begitu ya? Iya. Oke. Jadi diadu manis. Nah, celahnya seperti ini, kan kadang ring baja ringan itu hanya sampai talang air sini. Ya. Tidak sampai full sini. Ya. Nah, paling nanti genteng yang potongan yang tidak ada kekuatan itu dibor juga. Dibor diikat kawat. Oh, notnya ada di situ ya pesannya berarti termasuk yang kecil tadi ya. Oke. Nah, jadi dia bisa serapat mungkin nanti. Tapi yang utuh tidak perlu kan? Utuh tidak perlu. Oh, walaupun kemiringan kita katakanlah hanya di 25 derajat. 25. Tidak masalah? Tidak masalah. Oke. Jadi kalau tapi balik lagi ya rafternya. Rafternya. Kalau bisa jangan terlalu panjang. Oke, baik. Oke, aksesoris apa aja nih kalau atap limasan? Nah, kalau limasan biasanya kita pakai genteng. Nok karpus. Nok umum. Nok
ujung. Nok ujung, oke. Nok segitiga. Nok segitiga ya nyebutnya ya. Nok segitiga atau nok 3 arah. Kalau ini kita nggak perlu ya berarti ya, kalau ini hanya untuk pelana ya. Betul. Oke. Bisa Oke. pakai. Dan kalau mau pakai Valitel, aksesoris tangan air bisa juga. Tapi itu opsional. Oke, baik. Oke, berarti yang flat itu ada yang glossy dan ada yang matte ya? Betul. Oh. Jadi kita ada yang glossy natural, garnet, sama yang seal black yang hitam. Oke. Kalau yang matte doff itu yang onyx hitam, medi gray, medi orange, medi brown. Oke. Dan masing-masing warna berbeda harga. Oh gitu. Iya. Oh. Ini yang flatnya. Apalagi Pak? Kira-kira Pak? Informasi untuk saya nih yang mau pasang genteng Kanmuri nih. Paling penting itu udah jarak rank. Jarak rank itu paling penting. Oke, sudah. Sebetulnya balik lagi ke kemiringan sebetulnya. Oh. Kalau 25 yang penting kemarin kan underlayernya seng ya. Singalum, maaf. Singalum ya. Nah itu sebetulnya udah aman. Udah aman ya. Ada rekomendasi nggak jarak kuda-kuda untuk genteng ini? Ada. Jadi kalau jarak kuda-kuda kita itu jarak kaso ya atau usuk ya. Iya. Itu maksimum di 1,1 meter. Oh, 1,1 masih oke. Masih oke. Oh. Tapi rata-rata kalau di rumah pribadi itu di 80. Oh, 80. Oke, baik. Lebih kuat, lebih rapat, lebih kuat. Oke. Sama ketebalan baja ringannya 0,75. Oke, standar ya itu ya. Oke, baik. Dan ranknya itu ketebalannya di 0,45. 0,45. Oke. Oke, Pak Mario. Paling itu aja sih Pak. Yang Oke. penting sih di jarak rank, kemiringan, pemasangan di jurai, no karpus. Oke. Baik, oke. Mumpung di sini nih Pak Mario sekalian, ada jenis-jenis lain nggak? Mungkin nanti ada opsi-opsi untuk klien saya, misalnya selain yang flat, itu mungkin sekalian diajak kami keliling Pak. Iya, boleh. Oke, thank you. Kita juga ada yang tipe Espanica, mana dulu? Oh. Ya, Espanica ini pertama mulanya kita dari tahun 97 sampai sekarang. Nah ini cocoknya memang di atap-atap yang klasik atau etnik. Oh, oke. Secara dimensi tapi berbeda. Nah kalau ini 1 meter persegi yang memakai 14,5 pieces. Kalau tadi kan belum ada informasi ya, kalau yang flat 11,5. 11,5. Oke. Kalau yang ini? Kalau yang Espanica itu 14,5 cm. Oke, 14,5 ya. Oh. Dan untuk karpusnya itu juga 1 meter memakai 4 pieces. Berbeda dengan yang full flat. Kalau yang full flat 1 meternya di 3,3 pieces. Oke. Oh, berbeda ya. Nah, ngomong-ngomong kalau bahan dasar gentengnya betul ya dari tanah ya? Betul. Nah, lapisan atasnya itu lapisan apa sih itu? Nah kita itu sebetulnya lapisan glasur sebutannya. Oh. Glasur. Serupa dengan lapisan kayak keramik gitu kah? Mirip. Mirip ya? Mirip. Oh. Cuma komposisinya memang pabrik kita yang olah. Oh. Campurannya. Oh, termasuk yang flat ini? Betul. Flat. Termasuk yang full flat kita juga sebutannya genteng keramik. Genteng keramik betul kan? Berarti kalau saya menyampaikan ke subscriber genteng keramik itu betul ya? Oke. Baik. Terkonfirmasi sahabat Webu. Iya. Dan memang genteng keramik itu yang membuat mengkilat atau lapisannya itu di glasurnya. Glasurnya ya. Jadi dengan adanya glasur membuat warna genteng itu tidak akan pudar. Oh. Oke. Luar biasa. Ada lagi Pak Mario? Oke, apa lagi? Oke. Oh, sepertinya ini dulu banget kayaknya ya. Iya, betul. Yang sering dipakai kalau nggak full flat kayaknya ini deh kayaknya loh. Betul. Oke. Kalau ini yang tipe Milenio-nya. Milenio, oke. Dari segi dimensi dia lebih sedikit besar dibanding yang Espanica. 1 meternya butuh? Nah, 1 meternya ini butuh 13,7 pieces. 13,7 piece. Untuk yang tipe Milenio. Oke. Kalau dari no karpusnya itu sama seperti Espanica. Berarti justru yang lebih besar ukurannya yang full flat. Betul. Oh, oke. Ini paling besar itu full flat. Dia 1 meter 11,5 dengan jarak ringnya di 24 cm. Panjang kali lebar efektif terpasang itu 28 dikali 31 cm. Oke. Jarak kuda-kuda oke, rank oke. Nah kemudian ada rekomendasi nggak atau
idealnya kemiringan berapa derajat sih untuk genteng-gentengnya Kanmuri ini? Baik. Nah, sebetulnya standar kemiringannya Camry itu di 30 derajat. 30 derajat. Oke, tapi kita balik lagi. Jika memang kemiringan suatu atap di bawah 30, kita harus cross check juga rafternya. Jadi panjang dari nok atas sampai genteng paling bawah itu berapa meter? Oh, oke. Kalau misalnya masih di 6 meter atau 6 meter ke bawah, itu masih bisa memakai Kanmuri. Jadi tanpa memakai underlayer aluminium foil pun juga bisa. Juga bisa ya. Tapi kalau misalnya underlayernya pakai zinc kalung, itu lebih baik, lebih bagus. Lebih mahal, Pak. Betul. Lebih mahal. Nah, itu lebih landai ya. Kalau lebih curam, Lebih curam kita juga bisa. misal di 45 derajat gitu. Bisa Jadi ya. kalau dari kemiringan, kita itu bisa dibilang tidak ada maksimumnya. Oh, malah begitu. Tidak ada maksimumnya. Oh. Nah, jadi hanya main di pola sekrupnya nanti. Gentengnya disekrup gitu maksudnya? Betul. Oh. Nah, jadi kalau misalnya di kemiringan 30 sampai 45, sebetulnya genteng baris paling bawah itu yang disekrup saja. Oh. Atau mau lengkah 3 baris, baris keempatnya disekrup semua itu bisa juga. Oh gitu. Iya. Nah, tapi kalau biasanya di atas 55 derajat atau 60, Hah? di 60 derajat. Wow. Iya. Oke, Di oke. atas itu kita sekrup semua. Oh. Baik, baik, baik. Ya, dan yang jenis ini berarti setiap jenis tadi masing-masing ada yang glossy, ada yang matte. Betul. Seperti itu. Kita Oh. masing-masing ada yang glossy, ada yang matte. Oke. Dan balik lagi berbeda harga. Berbeda harga. Iya. Masing-masing. Berarti warna. baiknya pemilik rumah harus menentukan dulu ya yang mana pilihannya gitu karena harganya masing-masing ya. Betul. Masing-masing berbeda. Oke. Ya, setahu saya sih Kanmuri brandingnya cukup kuat dan Terima kasih. memang selalu saya katakan genteng nomor 1 ya emang Kanmuri ini. Thank you Pak Mario. Siap. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bisa bantu saya Pak untuk sahabat PU semangat membangun gitu Pak. Oke. Sahabat PU Semangat membangun. Terima kasih.